Suara saya kedengaran? Kedengeran, kedengeran. Baik. Dinda Demian monitor. Masih merah, Dem? Iya, kalau on cam gitu bang, jaringannya keganggu bang. Kan gini loh, izin, karena sudah on cam, ya mengucapkan 2 kali masalah nggak usah on cam, kan udah on cam, udah ketahuan kita semua. Silakan Bang Jawa. Iya, kedengaran suara saya? Kedengaran bang. Iya, Oh, bukan Bang Demian. 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 Bang Demiannya merah. Aduh, sebentar bang. Silakan Bang Zuma, kayaknya udah bagus jaringannya. Iya, baik. Ikuti saya, saudaraku Demian, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allahu Akbar, subhanallah. Ya Ya. Allah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Jadi, Beneran Dem ini Masya Allah. iya, teman-teman, satu kebahagiaan bagi kita semua ya, teman-teman sekalian. Untuk itu sebelum kita mendoakan dan didoakan, terlebih dahulu saya ingin kemudian meyakinkan dengan sepenuh hati khalayak banyak di sini bahwa beliau, saudara Demian ini tadinya adalah pendebat dari pihak Kristen yang memang saban hari semakin memperlihatkan ketajaman argumentasi beliau berlandaskan terhadap hasil dari perjalanan waktu beliau belajar. Saya juga kaget dibuatnya ya, yang tadinya beliau tidak tahu apa-apa, hanya dogma doktrin. Saban hari beliau mempelajari original teks dari kitabnya saudara kita Yahudi. Dan kemudian saya memang sudah menyatakan anak ini kalau dia perdalam lagi, sedikit lagi dia akan sampai kepada hidayah, minimal dia tinggalkan agama Kristen. Dan alhamdulillah hari ini beliau benar-benar menyatakan dirinya memeluk ajaran agama Islam. Dinda Demian, dengarkan saya. Masih Dibuka monitor. mute-nya, Demian. Dibuka mute-nya. Demian, dibuka mute-nya. Merah jaringannya, Pak Ade. Dengar bang, lanjut Iya. bang. Oke, ikuti saya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Silakan sahabat yang ingin mendoakan beliau. Saya cuma titip, apapun nanti masalahnya Dinda Demian dalam keislaman, ada ini ada masalah, apapun itu masalah perekonomian. Ya, signal Bang Juma ya. Halo.
Ya, Kalau misalnya nanti sinyalnya Anda mau jaringannya bekerja hilang. atau apapun itu, sharing. Sharing dengan kita di sini, dengan Bang Zuma secara pribadi, sharing mengenai Iya. pekerjaan juga boleh, dengan apologet Islam dan sahabat-sahabat yang lain juga boleh. Insya Allah kami dalam hal ini saya akan membantu. Demikian teman-teman, saya serahkan kembali. Mohon didoakan nanti kita ini. Silakan. Baik, Masya Allah. Izin Gurunda, izin Pak Desugi dan semua Iya. saya izin ya seperti biasa. Karena di momen ini yang sangat terharu, saya izin sedikit sampaikan juga bahwa mohon izin menyela juga doa untuk guru kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit dan juga istri beliau juga wafat pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi raji'un. wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya saya nggak kuat hari ini. Ingin mengucapkan doa untuk beliau, keluarganya, dan juga ini saya sedih terharu oleh Demian, ditambah lagi ada peristiwa kabar duka gitu. Jadi guru kami di Tasikmalaya yang selama ini membimbing kami lagi terbaring sakit dan istri beliau juga sakit, namun istri beliau terlebih dahulu menghadap Sang Ilahi gitu. Jadi kami mohon saudaraku semua di sini mengaminkan doa ini dan semua ya, terutama Demian dan para guru semua ya, agar beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang Amin, ya sakit Rabbal disembuhkan. Amin. Baik, terima kasih dan kita tidak bisa open cam ya, menghargai Demian karena jaringannya tidak kuat. Kita tidak open cam. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terkhusus ya Allah pada momen kali ini ya Allah, kami menerima kabar duka dari keluarga guru kami di Tasikmalaya. Guru kami, syekhuna kami yang sedang terbaring sakit ya Allah, semoga Engkau angkat penyakitnya, diberikan kesabaran kepada beliau dan istri beliau yang sudah wafat, Hajah Yani Solihat, semoga diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang layak di sisimu ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wa thalji wal bard wa naqqa minal khotoya kama naqaital saubal abyadi minad dans. Allahumma ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang masih saat ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami, saudara kami atau mungkin saudara kita Demian ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, tentu beliau mengharapkan akan berkumpul di jannah-Mu ya Allah, berkumpul lagi bersama dengan keluarga tercintanya di surga-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau, lembutkan hati mereka, baik yang adiknya maupun kakaknya, ibunya atau bapaknya tercinta, semua keluarga beliau yang masih sampai detik ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sebagaimana saudara Demian mengucapkan 2 kalimat syahadat pada siang hari ini ya Allah. Tentu Demian sangat mengharapkan berkumpul nanti di jannah-Mu, berbahagia di kehidupan yang kekal ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Berikan juga ya Allah kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Allah. Di antara saudara kami yang sedang sakit, terbaring lemah ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah.
Angkat derajat mereka ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, terkhusus kepada guru kami yang sedang terbaring sakit ya Allah. Berikan tetap kesabaran kepada beliau ya Allah, dan jadikan sakit itu penggugur dosa ya Allah. Diangkat derajatnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah ya Allah, terkhusus Syekhuna Al-Mukarram Ya Haji Mustafa Kamal yang sedang terbaring sakit ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Bi barakati siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dialihkan ke guru-guru yang lain, Demian, tentu kita juga punya sejarah, kita punya kisah di mana kita juga dulu sering berdebat ya, sampai kita debat di ruang tertutup, difasilitasi oleh host ya Akang sama almarhum Bang Tholib. Di situ kita banyak berdebat. Mungkin ada perkataan saya, ucapan saya yang pernah menyinggung hati engkau wahai Demian, waktu engkau masih belum memeluk Islam. Mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan perkataan kami yang telah lalu. Saya terus terang begitu dengar Demian mau mualaf, saya sangat terharu waktu itu. Kita semua tahu lah ya, kita semua tahu sangat terharu, dan karena merasa tidak percaya gitu kan, orang yang selama ini menjadi lawan debat kita gitu kan, kita berdiskusi dan sebagainya, kita berdebat, tapi engkau dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau menerima kebenaran Islam. Satu kabar yang sangat luar biasa untuk kami. Insya Allah kita semua sudah saudara di sini Demian, seiman, karena orang mukmin itu bersaudara. Maka apapun yang menjadi permasalahan Anda ke depan, sharinglah bersama kami. Insya Allah kita siap memikirkan solusi itu. Ya, insya Allah kita saling meringankan beban yang akan dihadapi. Baik, itu saja Demian. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada guru-guru saya yang lain. Ya, Demian, saya pribadi Demian, saya minta maaf ya. Bentar Bang Jul, saya minta maaf. Dulu di Zoom kita berantem tiap hari, kita kasar-kasaran tiap hari. Tapi ada satu yang saya minta dan saya mohon Uniri Pak untuk naik ke atas ya. Musuh Demian itu dulu Uniri Pak. Mudah-mudahan Uniri Pak bisa naik detik ini ya. Untuk siapa tahu mau meminta maaf ke Demian atau apa. Saya tahu Uniri Pak sama Demian itu musuh abadi dulu ya. Dulu waktu zaman Demian masih debat di Zoom. Ya, lanjut Bang Jul. Ya, mungkin dari penonton pengennya dengar kata-kata Demian nih. Apa sih kesan dari Demian selama ini ngikuti debat, terus berdebat dengan teman-teman? Silakan, Dem. Iya, kalau aku pribadi yang pertama itu pengalaman. Jadi saya lebih banyak mengenal orang, dan sebelum saya berdiskusi atau masuk ke dunia debat lintas agama, saya benar-benar nggak ngerti soal agama, bahkan Kristen pun nggak ngerti gitu. Jadi ketika saya masuk, kemudian saya belajar, bahkan bukan cuman Kristen saja, jadi saya penasaran sama Islam, Yahudi, makanya saya belajar Yunani, saya juga belajar Ibrani, sedikit-sedikit Aramaik, dan juga bahkan waktu itu saya sempat belajar ngaji gitu, makanya bisa baca Arab juga. Jadi ketika saya masuk ke dunia debat, baru ilmu saya itu nambah gitu, maksudnya dapat pengetahuan. Sebelumnya ya biasanya ya seperti anak-anak ini kan, jadi main-main saja sama teman. Jadi pas masuk dunia debat itu malah mendapat ini hidayah gitu. Gitu sih Bang.
Oke, tapi aku lucu ya kalau ingat ya, Demian itu dari ngomongnya masih gagap ya. Ingat nggak Demian zaman dulu tiap hari ku bully ya gara-gara gagap ya. Oh iya, waktu itu masih belajar ini bang, masih belajar debat itu pertama kali tuh. Ya, masih Kayaknya kalau Kojul interviewnya nanti khusus dia berdua, jadi kan mantap. Kalau sekarang dihabisin nggak ada istimewanya nanti. Nggak, soalnya aku ingat Demian ini gini, Ustaz Alif. Dulu setiap ada yang mau syahadat di tempatku, zaman dulu ya, yang mau syahadat, Demian ini ku taruh sebagai penguji. Jadi istilahnya kan teman-teman sebelah tuh kan suka bilang, wah ini mualaf palsu, mualaf apa gitu kan. Jadi saya bilang ya udah silakan kalian uji. Saya pakai Demian sebagai tim penguji. Betul nggak Demian? Gimana kalau yang perempuan tuh dulu diejek? Kalau saya welcome aja bang, siapa saja yang tunggu Bang Jul, tunggu izin. Masalah. Dem bentar Dem. Bang Handi monitor nggak Bang Handi? Bang Handi. Ada. Ini si Demian belum disunat nih. Caranya gimana kalau bisa si Demian disunat? Nanti itu saya di belakang layar ada tim nanti ke tempat dia. Tenang aja. Oh iya, siap. Itu kartu keluarganya udah ada di saya Bang Handi. Kalau masalah sunat, insya Allah Demian nanti Sherlock aja di mana alamatnya, nanti ada tim nemuin dia. Jadi Demian dijamin lah dimanapun berada, insya Allah. Itu. Iya bang, siap. Lanjut lagi. Aku mau nanya satu nih Demian, yang kemarin punya problem artinya udah beres. Oi. Aduh, jaringanku merah lagi bang ini, gimana nih? Dihentikan suara saya ada nggak bang? Diganggu roh. Kedengeran kok tapi suaranya. Ya, jadi memang kalau Demian ini penuh cerita lah ya. Jadi kalau ada yang sebelah bilang atau penonton yang baru nonton kemarin sore terus bilang, wah ini settingan palsu gitu ya. Kalian boleh cek jejak histori Demian ini sangat banyak. Jejak debatnya itu sangat banyak. Jadi kalau ada yang sebelah pergi ngomong-ngomong bahwa ini settingan dan sebagainya, ya harusnya kalian malu. Karena Demian ini termasuk yang paling keras. Ya, salah satu yang paling keras ya. Oke, saya nanya Demian nih kalau gitu. Demian, siapa? Sebentar Bang Andi, sebentar. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran. Nggak, aku mastiin aja jadi deh. kemarin kan saya... Kemarin udah beres nah. Iya, pokoknya nanti itu urusan lain lah, nanti kita bicara di belakang aja Bang. Oke. Iya, yang ngomong saja. Demian, siapa debater muslim yang paling kau sulit taklukkan, yang paling kau nggak suka waktu itu? Sebutkan aja namanya siapa. Iya, sudah pasti Bang Suma. Selain Banyumas siapa lagi? Kalau yang lain enggak sih. Kenapa Bang Suma? Karena beliau ini ya, apa ya, saya akui juga beliau itu sangat-sangat banyak menghafal Bible gitu. Onde. Masya Allah. Mira lagi jaringan gue. Masya Allah. Ini sekarang ini yang kamu tahu Dinda Demian, yang perlu sudah Dinda tahu. Maksudnya ini barisan Kristen ini sudah semakin putus asa ini dengan kamu hadir di barisan apologet Islam. Kurasa Pak Bom bijinya pun hilang nih. Gimana dong? ya, maksudnya gini ya, saya klarifikasi bukan berarti bahwa debater muslim yang lain itu tidak tidak pandai berdiskusi juga ya, semuanya pandai. Assalamualaikum. Suara aku bohong kau Dem. Waalaikumsalam Uni. Bohong kau Dem. Bohong kau Dem. Uni musuh Uni ini. Tunggu dulu, bohong kau Dem. Bohong kau ya. Asli kau. Demi Allah kau serius malam. Ini Uni. Astagfirullah. Asli. Gara-gara kau berantem sama Samuel Sihaan, gara-gara Tuhan bernonot ya? Bener kan? Kau terguncang gara-gara Samuel bilang Tuhan bernonot kan? Masya Allah. Padahal paling ngeyel loh dia loh. Uni ini jaringanku ini loh merah gara-gara on cam nih. Tahu nggak? Astagfirullah. Aku nangis tahu Demian. Uni tutup cam. Kameranya ditutup aja Uni biar. Ya Allah ya Rabbi. Aduh jaringan. Masya Allah Bang Zuma tau nggak dia paling ngeyel kan Bang? Oh paling ngeyel, paling nyebelin. Halo. Aku sering berantem sama dia.
Tapi dia terakhir. Sama dia. Iya, aku nggak pernah jijik sama, karena dia sama aku baik bang, dia sama aku sopan, dia nggak pernah nyerang pribadi, nggak pernah nyerang aku. Cuman dia tuh kalau udah sudah ke pojok, baru dia menghujat sikit-sikit, abis itu dia nyesel, minta maaf, abis itu. Nah terus dia kemarin itu debat sama yang diposting sama Julis itu loh Jul, dia berdebat sama Samuel kan, dia nanya, jadi menurutmu Tuhan itu bernonot? Nah, itu tuh. Demian tuh. Taruh Demian open cam dulu. Ini kan baru banyak yang naik. Tadi dia belum mendengar kau syahadat. Sekarang kau bisa syahadat nggak tanpa dipanggil Bang Juma? Coba diulang Demian. Yang lain tolong diam dulu. Coba diulang dengan sendirinya Demian. Silakan. Tapi kalau on cam nanti jaringannya. Nggak usah on cam. Jaringannya ini juga bang, goyang juga. Nggak usah on cam, nggak usah. Coba diulang syahadatnya tanpa dipanggil. Silakan. Nggak, kamu sendiri aja. Ya Allah. Silakan Demian. Pacar Bu Yuni akhirnya bersahadat juga. Insya Allah. Aduh, sebentar aku cari tempat yang aman biar jaringannya ini bagus lah. Iya, gimana bang? Suara saya udah mantap? Udah. Coba syahadat sendiri coba, biar teman-teman yang lain mendengarkan yang telat masuk tadi. Silakan. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Dedem. Allahu Akbar Dedem. Akhirnya kau bener kan kataku kan, suatu saat kau jadi Islam, ku bilang kan? Betul. Allahu Akbar. Tapi Dem, kenapa kok bisa Dem? Nggak kok bisa tiba-tiba gitu? Ada apa? Coba Dem cerita dulu. Kenapa kok bisa? Gara-gara kecewa sama swasta, duitmu nggak dibalikin. Ya, jaringanku hilang lagi. Dia udah belajar mulai kapan gitu ya? Enggak, iya, terguncangnya mulai kapan? Terguncangnya nih, dengerin, nanti saya yang nanya. Tunggu nanya bagus. Mulai dari kapan kamu ingin memeluk Islam dan faktor apa begitu, itu pertanyaannya ibu-ibu di sini. Silakan Demian. Tunggu dia. Iya, jadi 1 bulan yang kemarin kan saya sempat sama sekali nggak debat kan bang, ingat nggak? Iya. Nah sempat terus lama nggak nongol ya. ketika itu saya kan naik, cuman nah terus jadi saya itu masih dalam pencarian waktu itu, masih belajar, saya pokoknya fokus lah belajar gitu kan. Terus pernah kan saya kebangun subuh gitu kan, terus saya naik tuh di room bangkian kan. Waktu itu debat sama Uni gitu kan, tapi kan saya nggak mau debat gitu karena ya saya kan udah malas debat gitu. Tapi Uni malah ngajak debat gitu kan, ya udahlah saya ikutin aja. Tapi waktu itu kan aku kan baik samamu, aku bilang dia baik kok, kataku, dia nggak pernah nyerang pribadi aku, nggak pernah jelek-jelekin aku. Dia bahkan terus aku bilang di situ kan, si Dedem ini dia alay loh, kataku. Aku ejek-ejek lah kau di situ kan. Itu terakhir kita ketemu. Ya, terus sesudah itu Demian naik di situ belajar lagi apa seperti apa kok tiba-tiba mau syahadat? Iya, kok bisa? Ya, silakan. Oh iya, ini yang mau tadi saya sampaikan. Jadi mungkin nanti Ustadz Alif bisa bantu saya carikan ayat. Ini jadi saya tuh kemarin itu ada baca satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi nanti memakan makanan haram gitu. Dan saya kan dulu kan sempat belajar tentang keyahudian kan, dan kalau kita lihat Yahudi zaman sekarang emang kenyataannya seperti itu gitu. Dan ada banyak hal juga yang ketika saya baca waktu itu, saya karena dulu kan niatnya kan untuk nyari kesalahan gitu. Jadi kayak misalkan Tuhan Allah mengetahui hati orang-orang kafir, dan juga di antara orang-orang kafir itu mereka tidak ada yang satu sama lain itu bersepakat, artinya debat berdiskusi masalah imannya sampai kiamat kan. Jadi nah hal-hal seperti itu yang ibaratnya saya tuh mikir kan. Jadi saya merenung gitu kan hampir 3 bulan. Nah baru pas saya udah mikir matang-matang, baru saya hubungin Bang Hos ini, Bang Kian Santang. Ya Allah Dedem, aku percaya loh, soalnya kau tuh nggak sejahat, ya kau ada jahat-jahatnya tapi nggak sejahat yang lain. Maksudnya
Kau nggak terlalu berani menghujat Nabi Muhammad, kau nggak terlalu berani menghujat Allah gitu Ya loh. itu Uni dalam sebulan ini Demian intent teleponan sama saya terus, dan terakhir saya gabungin sama Gurunda ya, Gurunda inget ya sama Ustadz Alif. Demian di situ nangis. Iya ya bang, Insya Allah. Dem ya Allah subhanallah, karena kau belajar Dem makanya begini. Soalnya aku ingat dulu kau bilang dia ini Bang Zuma pertama ketemu sama aku waktu debat, dia langsung bilang begini loh, ini kayak mana ini nih, dia diam terus senyum terus bilang nanti aku pelajari dulu katanya. Emang bilang gitu. Jadi itulah ya, orang Kristen yang menjadi pendebat yang tidak akan pernah menjadi Islam itu adalah orang yang tidak mau belajar. Tapi ketika dia bilang dia mau belajar, insya Allah kok yakin aku bakalan jadi Islam. Si Dedem ini aku ingat kata-kata dia, yaudah aku pelajari dulu katanya. Dia belajar bahasa Ibrani juga. Ingat banget aku dulu Dedem ini. Oke. Tanya lagi Demian. Demian, siapa yang sering menegur kamu kalau kamu lagi brutal? Bang Andi. Nih siapa Tapi dia yang patuh. paling dibenci dulu? Ya paling kau benci siapa dulu Dem? Si Julius kan? Muniri Falah. Yang paling dibenci itu Julius. Kan? Kau. Soalnya dia yang sering kau framing. Loh, aku banyak bantu dia, tanya sama Demian. Apologet. Mana dia koordinatnya? Iya. Itu maksudnya dia yang paling baik sama kau. Dem, apologet yang paling kau takuti dulu siapa? Bang Zuma kan? Udah dijawab tadi Bang Juma. Iya, tadi udah dijawab. Tapi yang paling kau suka aku kan? Para debater yang lain gak bagus. Nih Dem, yang suka ngompor-ngomporin adu domba Kristen sama Kristen siapa Dem? Dem. Si Akang. Ada bilang jaringannya bang. Jaringan. Ini momen bahagia banget tuh ya. Bentar, kita masih banyak pertanyaan nih sama Demian nih. Bang Kian, kalau itu Bang Kian. Loh, kok saya yang tukang ngomporin adu domba? Gimana sih Dem? Berarti 4 tahun juga ya perjalananmu ya Dem ya mencari kebenaran ini ya. Lebih lah Uni. Dia kan pertama kali muncul Lebih 5 tahun. Bukan 4 tahun dari 2018. Iya. Oh iya. Dia kan pertama debat aku ingat tuh, dia masih open cam sama si swasta, berdua mereka combo. Iya combo dia. Terus Uti kombonya. Aku lawan dia sama itu. Aku sama siapa ya? Lawan Cak Tahta ya. Aku Cak Tahta, dia sama Uti. Masya Allah Dedem. Jadi ini saya hubungkan teman-teman bagi ingin membantu Demian. Nanti saya coba cari teman yang ada di sana ya, tim kita yang ingin membantu Demian. Silakan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini harus segera disunat nih. Harus segera disunat. Ini yang penting, ini yang utama dulu ya. Terus gimana keluargamu Dem? Keluarga pendetamu gimana? Pendeta-pendetamu, keluargamu gimana Dem? Merah sinyalnya dia. Kalau saya nggak ada keluarga yang pendeta sih, jadi kalau masalah keluarga kan nanti perlahan-lahan bisa diomongin, perlahan-lahan kan nanti bisa dibicarakan gitu. Enggak, nanti waktu kamu sunat itu kamu mau tinggal di mana? Nah nanti dibicarakan sama Bang Kian dan teman-teman nanti. Nanti belakang layar Pak deh. Kalau nggak ke Makassar aja, ke Makassar sana sampai sunatmu sembuh. Iya Waduh boleh. disayang kau sama Bang Zuma loh. Soalnya kau debater Boleh. yang ngeyel. Ada beberapa teman mualaf yang rencana mau ke Makassar, termasuk siapa? Yoga atau Yoga? Yoga. Iya, rencana ke sini. Katanya sih gitu, teman-teman. Masya Allah Dem. Demiannya di Manado kan? Kalimantan, akhi. Papua. Hah? Kalimantan, daerah Enggak, Sorong. di Ambon, dia di Ambon. Demian bisa-bisa. Oh, Ambon. Ya Allah. Iya. Wah ini Masih speechless aku loh. Aku masih belum percaya loh Dem. Maksudnya kan kau pendebat gitu loh. Kau ngeyel banget dulu Dem. Ngeyel na'udzubillah min zalik si Demian ini loh. Ih subhanallah ngeyelnya. Pernah debat dengan saya sama swasta soal embrio. Itu sudah kepentok pun ngeyel dia.
Ini loh bahasa Arabnya itu alakoh, artinya lintah, ingat enggak Demian? Ngeyel. Masya Allah. Tapi itu yang aku suka dari Demian tuh, dia nggak nyerang pribadi, Pak De. Ya, saya tanya lagi dia deh. Jangan kita yang ngobrol. Demian, titik terendah. Kamu kan Kristen nih, titik terendah yang pernah kau apa di Bible kamu itu, titik terendahnya apa sehingga kamu mencari ke Yahudi terus jatuh ke Islam. Titik terendah kamu seperti apa, Demian, dalam iman Kristenmu itu? Silakan. Bentar, itu Bang Julius kenapa diturunkan? Itu konten kreator yang di Aku aja yang turun biar Julius gantiin aku, nggak apa-apa. Aku yang penting udah lihat langsung si Demian, mualaf, masya Allah, subhanallah. Aku turut berbahagia, diperkuat lagi kita dengan adanya Demian ya. Salah satu debater yang paling aku nggak suka tadinya, ngeyel banget. Alhamdulillah malah berada di komal dengan kita saat ini ya. Demian, jaga imanmu Demian, adekku, sehat selalu adekku ya. Kau sudah satu kalimat, aku bingung sampai mau ngomong apa, satu kalimat dengan kami, bahkan terakhir kau membuat heboh dunia perdebatan karena kau bertengkar dengan Samuel gara-gara Tuhan bernonot, itu sampai sekarang masih ada videonya. Iya beneran, itu beneran ada. Dan semoga iya beneran ada itu, dia yang berdebat. Semoga Allah menjagamu, jiwamu ya, hatimu, fisikmu, bisa menjadi asbab wasilah untuk keluargamu juga. Amin. Kemudian bisa kau bermanfaat untuk agama Islam. Wallahu a'lam, bisa kecintaanmu kepada Islam melebihi kecintaanku kepada Islam, bisa jadi lo Demian, bisa jadi ya. Aku turun gantiin sama Julius, sehat-sehat semuanya, masya Allah. Aku kembali ke rumah Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demian, ada kata-kata terakhir sebelum aku turun. Aku mau dengar dulu, dia sama aku tuh sering berantem soalnya. Apa Dem? Signalnya jelek banget dari dulu kayak gitu. Dia harus tahu salah signalnya. Maafkan aku juga ya, selama ini aku suka marah-marah. Ya Julius, naik Bang Jul. Aku yang minta maaf, suka marah-marah. Aku turun ya semuanya, naikin Julius. Assalamualaikum Bang Ruma, Ustadz Alif, Pak Disugi, izin turun. Kita jaga semua. Ini jaringanku. Assalamualaikum. Enggak apa-apa Din. Putus-putus Bang Kian. Ya kalau kau dengar enggak apa-apa. Teman-teman jangan ada yang berani-berani nurunin Bang Julius. Ya udah cukup. Kita mau mendengarkan Demian yang banyak suaranya di sini gitu loh. Makanya kita tanya dia. Dem sudah monitor lagi, Dem? Bubarin nih bentar lagi. Ya, tapi suaranya putus-putus Bang Handi. Enggak apa-apa. Titik terendah. Kamu kan Kristen tadinya. Soalnya ini mau hujan. Terakhir titik terendah waktu kamu memeluk Kristen itu. Sorry Bang, ini mau hujan jadi enggak dengar kita ini. Monitor lagi Demian. Monitor lagi enggak? Halo Bang, jaringan hilang Bang. Hujan. Tapi kau ngomong aja kedengeran. Oh iya. Ya, titik terendah selama kau memeluk Islam itu, titik terendah apa? Memeluk Kristen itu titik terendah apa? Apa yang membuat paling basic? Kenapa meninggalkan kekristenan? Titik terendah kamu waktu itu kapan mulai mau belajar? Silakan. Ya. Waktu tahun 2018 pernah saya itu dengerin ceramah waktu itu Dr. Zakir Naik debatkan masalah, waktu itu bahas masalah ketuhanan, dan waktu itu saya sempat berpikir gitu kan untuk mau masuk Islam gitu. Nah tapi saya berubah lagi gitu kan, semenjak 1 bulan kemudian saya berubah lagi dan saya belajar dulu, saya belajar memahami tentang masalah ketuhanan dalam kekristenan, karena kan yang hal ya titik terendah ketika kita beragama itu kan kita harus memahami yang namanya konsep ketuhanan gitu kan. Nah jadi ketika berjalannya waktu saya belajar dan kemudian sampai sekarang saya flashback ke belakang dan juga saya mempelajari masalah ketuhanan, dan bahkan waktu saya masih Tritunggal saya kan sering debat antara Tritunggal dan Wanes kan, dan saya salah satu debater Tritunggal yang ibaratnya paling sering debatkan dengan Wanes gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah menganggap Tritunggal itu sebagai doktrin yang masuk akal, karena kalau kita ngomong masalah Tritunggal juga kan ya masih membingungkan gitu. Dan
pada akhirnya ya saya karena mencari dan berpikir sampai sekarang, kemudian saya belajar tentang keislaman. Dan kalau di Islam ya udah jelas gitu kan, di surah Al-Ikhlas dikatakan kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu kan satu. Nah jadi karena mencari dan juga belajar, makanya sampai sekarang saya memutuskan untuk memeluk Islam, convert ke Islam, Bang. Itu Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kalau rame, ntar dulu masih ada. Saat kau diskusi sama Bang Juma, sama Bang Nandar gitu ya, sekaligus dua nih. Topik apa yang membuat kamu tidak bisa berbuat sesuatu yang mematikan imanmu dan memfungsikan akalmu? Tapi topik apa? Antara Bang Juma dan Bang Nandar sekalian. Silakan Demian. Kalau sama Bang Nandar saya jarang debat sih kalau Bang Nandar. Kalau sama Bang Juma topik apa? Ya, kalau sama Bang Nandar mungkin kalau sama Bang Suma sering, tapi kalau sama Bang Nandar itu mungkin baru 2 kali aja selama saya berdiskusi lintas agama gitu. Dan ya topik yang membuat saya kesulitan itu masalah ketuhanan sama waktu itu masalah Kecilin, keselamatan host. gitu. Host kecilin saya, host. Ditembak lagi dari bawah, host. Kenapa? Ketuhanan tentang apa Demian? Sebelum berbagi yang lain. Keselamatan Bang, keselamatan. Oh, ketuhanan dan keselamatan Bang Juma. Itu yang membuat dia tidak berkutik. Silakan yang lain. Keselamatan melalui darah gitu Bang, yang waktu itu. Larinya ke Dewa Molok itu. Gini Dinda Demian, sebelum ke yang lain, setelah ini kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu, misalnya butuh pekerjaan atau ingin mandiri atau ingin hijrah. Sekarang kan Ade ini lagi di Dubai, mau ndak saya tawarin ke Jakarta kerja di sana, digaji di sana, kita biayai dari tempat Anda sekarang terbang ke Jakarta. Hijrah di Jakarta, belajar ilmu, sudah dapat pekerjaan, gaji yang alhamdulillah lumayan. Kemudian di Jakarta bisa kemudian kembangkan apologet Islam Indonesia, di mana generasi muda apologet Islam itu banyak di Jakarta. Anda bisa kerja di sana, kebetulan ada tim kita dari API, ada Bang Rosadi Hanafi yang memfasilitasi untuk itu. Kalau Anda ini mau bekerja di Jakarta, saya bisa menjadi penghubung, penyambung. Tiketnya kita jamin, ya hanya nyawanya aja yang kita tidak jamin. Tentang tempat tinggal, pekerjaan yang bonafit, ya intinya kamu bisa mandirilah dan kamu bisa konsentrasi belajar Islam, menjadi seorang tokoh di Islam, ya melalui sahabat-sahabat kita di API Apologet Islam Indonesia dan juga atas dukungan sahabat kita Bang Rosadi Hanafi. Kalau antum bersedia, adik bersedia, kami akan memfasilitasi itu. Kalau misalnya nih setelah Islam tidak nyaman di tempatnya sekarang di Dubai, mau pindah ke Jakarta, sip, kapan saja, besok, lusa, kemarin atau minggu lalu mau ke Jakarta boleh kita fasilitasi. Sekarang tergantung Dinda Demian gitu. Gas Demian, gas. Gaji tidak di bawah 5 juta dan dirimu akan menjadi asisten pribadi dari sahabat saya yang ada di Jakarta. Kalau mau, ini disaksikan banyak orang, jadi saya nggak muluk-muluk. Gaji minimal 5 juta, tinggal di Jakarta, jadi asisten pribadi bos yang ada di Jakarta. Gimana? Mau nggak? Gaji nggak di bawah 5 juta. Kemarin udah ditawarin. Siap Bang, nanti kalau soal pekerjaan dan lain-lain nanti kita bicarakan Bang. Iya, disegerakan ya, mumpung saya lagi pingin, lagi mau. Kalau nanti kamu menolak, nanti saya kasih sama Bampol atau pegawai sawit yang ku angkat sebagai asisten dari sahabat saya. Gimana dong? Kenapa nggak ditawarin ke saya? Abang masih muda, Khi. Ya, kalau mau kerja nanti, kalau bisa nanti kayak jaringanku merah lagi. Jadi asisten pribadi dari sahabat saya yang ada di Jakarta, gaji tidak di bawah 5 juta, akidahnya dijamin, materi pelajaran juga insya Allah bisa berafiliasi dengan sahabat-sahabat API ada di Jakarta.
Kalau Dinda mau, merasa nyaman dengan itu, mau berhijrah ke Jakarta, silakan. Iya Bang, iya. Misalnya, kelihatannya saya harus hijrah nih. Saya harus permantap dulu akidah saya. Saya pingin di Jakarta aja dulu konsentrasi kerja, jadi asisten pribadi, perusahaan bonafit, gaji tidak di bawah 5 juta. Minimal 5 juta per bulan. Bilangkan sama beliau saya mau jadi office boy, nggak apa-apa deh. Kalau yang masih muda nggak bisa, Hi. Kita cari yang ini. Aduh, apes deh. Sekarang Bang Nandar atau ya ini dulu. Sunatnya sekalian nanti, Bang Handi, sunatnya nanti di Jakarta sekalian. Iya, siap. Bang Handi. Gurunda izin, ini kan dia cuma punya kartu keluarga, KTP-nya lagi saya urus dulu, mungkin saya minta waktu 3 hari atau 4 hari untuk ngurus KTP Demian, Gurunda. Lah kalau teman saya yang di sana tuh paling 5 menit jadi, Kang. Wah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, hubungi aja teman kita.